Oke, akhirnya Mas sesuai skenario kita, sesuai dengan harapan bahwa di malam hari terjadi rebound itu persis dengan pengulangan atau mengulangi apa yang terjadi di hari Senin kemarin. Jadi kira-kira untuk saat ini apakah dolar akan berbalik turun atau justru dia akan tetap kuat kalaupun misalkan anggaplah US ratio-nya bergerak berlawanan. Ini dia ulasannya. Oke, yang pertama kali kita lihat di sini adalah US dollar. Anda bisa lihat di sini ternyata so far so good ya, mirip dengan apa yang kemarin kita bahas bahwa kita tunggu tanda-tanda apakah dia akan tembus lanjutkan di atas garis kuning ini, triangle kuning, atau dia kembali rejection. Yang terjadi sampai saat ini kita asumsikan adalah dia reject ya. Jadi dia reject, dia tidak naik, dan Anda bisa lihat di situ candlenya ditutup dengan short candle. Tapi ya oke lah, kita anggap ini doji mirip dengan shooting star. Artinya lagi kalau misalkan betul-betul secara perspektif adalah shooting star, maka harusnya yang akan kita dapatkan adalah penurunan. Jadi pelemahan dari US dollar kemungkinan itu yang akan terjadi nanti malam atau sampai nanti malam, dan kemungkinan juga kita akan lihat dalam hal ini pergerakan yang menguntungkan kepada emas ataupun bahkan ke pound sterling. Nah sebaliknya kalau kita perhatikan dari US ratio-nya, ini juga sama teman-teman. Ternyata kemarin kalau teman-teman ingat dengan video kemarin saya sempat mengatakan kalaupun terjadi kenaikan hanya dua opsinya, lanjut naik di atas 4,485 atau dia rejection lalu kemudian memberikan indikasi untuk terjadinya penurunan. Ternyata yang kita dapatkan adalah penurunan. Bearish candle berarti bearish engulfing. Kalaupun misalkan kita anggapnya 3 candle terakhir, makanya bisa lihat di situ bullish, lalu kemudian doji candle, dan akhirnya bearish candle. Kalau seperti itu berarti evening star doji. Nah artinya ini akan terjadi pelemahan ataupun penurunan. Nah ini juga semakin memperdekat atau mempertegas alasan yang kita lihat sebelumnya terkait dengan potensial head and shoulder ya. Kalau misalkan seperti ini ya kita tinggal tunggu aja istilahnya resisten ataupun neckline support ya. Apakah dia akan tembus apa tidak? Mungkin dalam waktu bertahap lah. Kita akan lihat di sini potensi yang mungkin bisa terjadi adalah dalam beberapa tahap. Either itu 1-2 hari ataupun bahkan 1 minggu. Nah masalahnya adalah mungkin hari ini hanya ada initial job scan, kemudian tarif, dan besok pun kembali kepada masalah tarif. Nah kemudian minggu depannya baru kita bicara tentang CPI di tanggal 15. Oke, kalau gitu harusnya kita akan menganggap ini sebagai momentum yang sangat tepat, terutama kalau misalnya kita perhatikan dari pergerakan emas yang ternyata sudah berhasil sesuai skenario kita juga, bahwa kemarin dia terjadi penurunan, kemarin kita berada di level sini, kemudian dia turun secara bertahap berjenjang di level sini 394, dan malam hari turun sampai ke 3282. Satu-satunya yang meleset adalah dia tidak turun sampai ke 3260-an seperti yang kita takutkan ya. Padahal tadinya kita akan siap sergap untuk buy di level ini. Nah cuman dengan kata lain ini juga sebetulnya menjadi sisi positif. Kenapa? Karena satu sisi apa yang kita lihat dari sisi support psikologis area 3290, 3300 itu ternyata mengatakan bahwa area tersebut memang tetap efektif. Ya walaupun sempat terjadi ya penurunan yang kita tidak inginkan nyangkut di area 3282. Nah tapi coba perhatikan double bottom selesai dengan sendirinya, lanjutkan kenaikan, mirip sekali dengan apa yang terjadi pada hari Senin. Nah sekarang yang kita lihat berikutnya adalah tadinya saya berpikir kalau misalkan dia sudah mulai kenaikan seperti ini, in case terjadi penurunan pun, maka area 3307 inilah yang akan menjadi bottom, kemudian siap-siap untuk disergap sebagai buy. Tapi apa yang terjadi? Ternyata penurunan terhambat di level 3313 saja dan lanjutkan kenaikan. Ya inilah yang menjadi problema. Kalaupun misalkan ini seperti kelihatannya positif, tapi ini kecenderungannya adalah berbahaya. Kenapa saya bilang berbahaya? Kalau misalkan kita merunut ke belakang, yang terjadi waktu di sisi sini dia berbalik, itulah pelanggaran ataupun kegagalan terjadinya penembusan resisten. Kemudian dia berbalik turun dengan sangat cepat dan akhirnya kembali ke sisi awal. Nah, yang kita khawatirkan berikutnya adalah di sisi sini. Apakah ini berarti pertanda akan terjadi rejection kembali? Kalau iya, maka yang harus kita waspadai adalah potensi penurunan itu mungkin saja area 3307 baru akan muncul. Nah, pertanyaannya adalah apakah di malam hari dia akan mulai turunan di bawah 3307? Kalau tidak, skenario pertama masih tetap incar buy di area tersebut. Tapi kalau tidak, ya misalkan pun ini turun sampai ke 3300 atau bahkan 3290-an, maka skenario berikutnya yang Anda bisa pertimbangkan untuk zona buy adalah 3282 ataupun 3287. Atau dengan kata lain, Anda juga tetap bisa mengincar zona 3290-an seperti yang kemarin.
Nah, sebaliknya, kalau ternyata ekstrimnya dia tertekan lebih lanjut sampai 3280-an atau tembus di bawah itu, maka barulah kita mengincar zona yang paling bawah 3260-an. Tapi skenario yang paling logis untuk saat ini adalah timing untuk dia tembus level resisten. Sehingga akhirnya kita akan kembali melihat level 3340 ataupun bahkan 3345 dalam beberapa jam ke depan. Itu pun dengan catatan kalau data initial jobless claim dirilis lebih tinggi daripada ekspektasi. Grafik daily juga cenderung memperkuat alibi untuk dia rebound, apalagi dengan asumsi di double bottom, dan di grafik keempat pun juga sama, terjadi pantulan setelah dia tertahan di zona orange, mirip dengan apa yang kita ulas kemarin, dan saat ini sedang menjadi penentunya. Dan kalau misalkan ternyata berhasil tembus 3345, ya sudah, berarti kita anggap itu adalah bonus untuk kemungkinan dia melangkah lebih lanjut. Sementara untuk pound sterling, teman-teman bisa lihat di sini, sampai saat ini kita masih mengalami kesulitan untuk melihat dia tembus. Tapi bukan berarti dia akan gagal sedemikian rupa. Kalau seandainya ternyata US dollar terus melemah sampai nanti malam atau mungkin katakanlah 1 hari ini, maka kemungkinan yang terjadi adalah swing low hanya terbatas, kemudian dia akan tembus dan perlahan tapi pasti melirik area 1.3680-an. Artinya skema buy-nya masih tetap bisa dipertahankan. Kecuali kalau ternyata Anda tiba-tiba melihat ada perubahan signifikan dan itu ditandai dengan penurunan di bawah 1.3530. Kalau ini yang terjadi, silakan ubah strategi menjadi sell. Karena ini kemungkinan tanda-tanda bahwa US dollar kembali ngamuk ataupun ya mungkin diincar sebagai safe haven sehubungan dengan ketidakpastian. Nah, alasan utama kenapa kita tetap melakukan buy ataupun mengincar buy untuk saat ini adalah candlestick kemarin 2 hari berturut-turut ditutup dengan doji, bahkan yang kemarin itu adalah dojinya mungkin bisa dikategorikan untuk reversal bullish ya, karena hampir mirip dengan inverse hammer. Nah, itu berarti pertanda juga bahwa support yang kita tandai dari sejak lama, support trendline merah ini, maka kemungkinan kita sudah anggap dia sudah cukup dekat dengan level support. Artinya lagi, kemungkinan pantulan sangat besar kemungkinannya. Sementara itu untuk crude oil, oke, kenapa alasan kita masih tetap lakukan sell? Berhubung dia belum ada tanda-tanda dibuka ataupun dia tutup ataupun bahkan tembus lalu kemudian bertahan di atas 68.60. Kuncinya adalah ini teman-teman. Jadi sampai kapanpun kalau misalkan ternyata sempat spike tapi tidak ditutup atau tidak next candle tidak ada di atas 68.60, artinya hanya false breakout, kemudian masih ada potensi untuk terjadinya penurunan. Oke, kita lihat di sini dari bearish flag-nya, berarti kalau misalkan pun kita asumsikan ini yang terjadi, saya asumsikan seperti itu, maka yang sedang kita lihat adalah potensi dari rising wedge untuk kemungkinan ya katakanlah terjadi penurunan, sehingga kita mungkin mendukungkan dukungan dari RSI. Kalau ini terjadi teman-teman, maka praktis yang kita dapatkan adalah penurunan sampai 66. Lagi-lagi, saya tidak terlalu muluk, jangan sampai berharap ke 63 ataupun 64, tapi area 66 ini aja dulu yang kita butuhkan untuk penembusan. Kalau ini berhasil ditembus, barulah kita akan bicara tentang 65 ataupun 64. Dan berikutnya, berarti kita barulah melihat dari bearish flag besarnya untuk kemudian secara bertahap mengalami penurunan. Tekanannya masih ada, apalagi di daily chart menunjukkan dia ditutup dengan shooting star. 2 candle berturut-turut adalah shooting star dan menandakan sekaligus dia hanya rebound sesaat. Apalagi secara makroekonomi belum ada perubahan signifikan dan kelihatannya kenaikan pun kemarin hanya dipicu oleh semacam ya perspektif yang mengatakan bahwa tingkat permintaan sedikit lebih pulih ataupun bahkan dari sisi geopolitik. Tapi ternyata geopolitiknya tidak sampai memanas dan juga data inventory justru kecenderungannya menunjukkan supply yang melimpah. Dan supply yang melimpah versus dengan permintaan yang lemah, berarti itu adalah negatif untuk crude oil.